Oke, balik lagi di channel gua, catatan singkat. Kali ini gua akan membahas kasus penipuan lagi, guys. Ya, kasus penipuan ini dari daerah Jawa Barat, dari kota Depok, ya. Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 277 Pit B 2023. Jadi, seperti biasanya gua akan membahas dan kemudian akan menyajikan beberapa teori dan membedahnya dari beberapa sudut pandang pakar ya, sudut pandang pakar. Nah, bagaimana ceritanya? Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Nah, oke guys, jadi kasus penipuan ini guys ya, ini terjadi di tahun 2021, tapi putusan pengadilannya tahun 2023 guys. Nah, jadi tepatnya di bulan April tahun 2021 ada seorang perempuan namanya Tri Octavia guys. Nah, Tri Octavia ini ceritanya berkunjung ke rumah temennya yang namanya Dini Meli di daerah Jakarta Barat. Nah, di rumahnya Dini Meli guys, Tri Octavia ini guys diperkenalkan dengan pacarnya Dini Meli guys, ya. Dalam hal ini, dalam putusan ini guys ya, pacarnya Dini Meli ini guys ya, ini terdakwa guys ya. Jadi pelaku penipuannya atau terdakwanya ini guys, ini pacarnya si Dini Meli. Jadi Dini Meli ini mengenalkan pacarnya kepada Tri Octavia sampai momen dimana tepatnya di bulan Juli guys, beberapa bulan kemudian si Dini Meli cerita ke Tri Octavia kalau pacarnya ini guys sedang sakit gigi dan ingin berkunjung ke kliniknya Tri Octavia. Jadi Tri Octavia ini bekerja di sebuah klinik di daerah Jakarta Selatan guys. Nah, setelah singkat cerita guys ya, akhirnya si pacarnya Dini Meli ini guys, atau si terdakwa ini guys ya, dalam putusan ini terdakwanya si dia ini guys ya, si pacarnya Dini Meli ini guys, ini berkunjung guys, berobat ke kliniknya Tri Octavia guys. Nah, setelah berobat guys, jalinan komunikasi berlanjut guys, jalinan komunikasi berlanjut yang dimana mereka membahas sebuah bisnis guys. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang guys ya, kalau pacarnya Dini Meli ini terdakwanya guys. Nah, jadi pacarnya Dini Meli ini guys ya, ini cerita kepada Tri Octavia guys, kalau dia punya sebuah bisnis ya, bisnis kontraktor di bidang pembangunan rumah guys ya. Pembangunan rumahnya itu di Semarang guys. Dan pacarnya Dini Meli ini atau si terdakwa ini guys, itu dia menjanjikan beberapa keuntungan guys kepada Tri Octavia guys. Ya, kalau seandainya Tri Octavia mau invest ke terdakwa, itu terdakwa menjanjikan keuntungan. Terus juga kalau perusahaannya besar, anak dari Tri Octavia ini akan dijadikan pemegang saham. Dan si terdakwa ini itu menjanjikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik kepada Tri Octavia. Jadi si terdakwa ini guys ya, itu menjanjikan beberapa hal lah yang sangat bagus kepada Tri Octavia, dan ini konsisten guys, dia janjikan, dia ungkapkan sampai 3 hari kemudian mereka bertemu di Senayan. Nah, dari jalinan komunikasi itu guys ya, dari yang namanya mereka awalnya ketemu di rumahnya Dini Meli, kemudian mereka ketemu di kliniknya Tri Octavia sendiri, sampai jalinan komunikasi seluler pun berlanjut gitu loh. Akhirnya Tri Octavia percaya nih sama pacarnya Dini Meli ini, sama si terdakwa ini guys ya, kalau si terdakwa ini guys punya perusahaan kontraktor guys, sampai momen dimana Tri Octavia transfer duit guys, transfer duit kepada si terdakwa guys. Jadi si terdakwa ini meminta Tri Octavia untuk invest ke perusahaannya dia. Transfer duit beberapa kali terjadi sampai kartu kreditnya Tri Octavia itu dipegang oleh si terdakwa guys. Total nominal yang ditransfer oleh Tri Octavia ke terdakwa itu 630 juta guys ya. Bahkan ada momen dimana si terdakwa ini guys ya, atau pacarnya Dini Meli ini, itu make kartu kreditnya si Tri Octavia untuk beli iPad guys.
Nah, cuma nantilah kita bahas ya guys ya. Buat gue itu aneh guys, kenapa rekan bisnis atau relasi bisnis itu bisa megang kartu kredit gitu loh, kartu kreditnya dia gitu loh. Nah, cuman kita lanjut dulu ceritanya guys. Jadi setelah duit ditransfer ya, Trio Octavia transfer sejumlah uang kepada si terdakwa ini guys, tiba-tiba terdakwa tuh nggak bisa dihubungin guys. Trio Octavia nyari si terdakwa ke teman-temannya, tapi nggak ketemu ya. Malah si terdakwa pun sempat janji guys akan mengembalikan uangnya si Trio Octavia, tapi ternyata nggak dikembalikan. Sampai momen dimana mereka ketemu di sebuah pemakaman, yang dimana salah satu teman mereka guys, salah satu teman mereka itu ada yang meninggal. Mirip kayak sinetron ceritanya guys ya, ketika ada dua orang yang sedang bermasalah tiba-tiba ketemu di pemakaman gara-gara temennya ada yang meninggal. Tapi ini bukan sinetron guys, ini kisah nyata diceritakan di sebuah putusan pengadilan ya, yang dimana ini kisah nyata. Nah, pada saat di pemakaman itu Trio Octavia memanfaatkan keadaan guys, dikejarlah tuh si terdakwa ya, si pacarnya Dini Meli ini dikejar oleh si Trio Octavia, dan terjadilah gitu loh beberapa perdebatan mungkin ya, beberapa obrolan yang dimana akhirnya guys si terdakwa ini guys ya, mengembalikan uang sejumlah 150 juta kepada Trio Octavia. Namun ya, Trio Octavia ini nggak begitu aja percaya guys terhadap pacarnya Dini Meli ini guys, terhadap si terdakwa ini guys. Jadi Trio Octavia langsung ngajak si terdakwa ini guys itu ke kantor polisi guys. Nah, pada saat itu juga terdakwa ini guys ditahan. Singkat banget ceritanya, simpel banget ceritanya, cuman sesuai dengan apa yang gua janjikan di awal, gua akan membahas ini dari beberapa sudut pandang teori dan pakar guys. Yang pertama, gue ingat teorinya Dan Ariely. Dia salah satu pakar yang punya karya di bidang behavior economic, yang dimana di dalam karyanya itu dia menjelaskan beberapa hal. Cuman dalam ini gue mengambil dua hal. Yang pertama efek perasaan, yang kedua optimisme irasional guys. Nah, jadi guys, efek perasaan guys ya, yang diharapkan seorang pelaku penipuan guys itu berharap semoga atau supaya si korbannya ini senang guys, senang atau bangga dengan tawaran yang diberikan terhadap pelaku ya. Sama halnya dengan teorinya Robert Cialdini dan Maria Konnikova. Itu Robert dan si Maria itu menjelaskan guys, kalau pelaku penipuan biasanya memberikan tawaran-tawaran yang menarik guys. Tawaran-tawaran yang menarik, tawaran-tawaran yang jarang, yang biasa ditemukan orang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si korban ngerasa kalau kesempatan gak datang dua kali guys. Dan supaya si korban tuh ngerasa senang dengan tawaran yang diberikan oleh si penipu. Ngerasa senang atau ngerasa bangga. Wah gila, gue gak nyangka nih gue dikasih tawaran kayak gini. Wah gila, gue gak nyangka nih gue dapet tawaran kayak gini. Bangga, senang. Nah, ini efek perasaan guys yang diharapkan seorang penipu terhadap korbannya. Yang kedua, optimisme irasional guys ya. Biasanya si para penipu-penipu itu guys mengharapkan optimisme yang gak masuk akal guys. Jadi sama sebenarnya kayak si penipu juga guys. Si penipu pun biasanya berpikiran atau memberikan optimisme yang gak masuk akal guys ya. Dalam teorinya Dan Ariely ini guys ya, optimisme irasional guys, ini salah satu hal yang biasa ditunjukkan oleh penipu dan diharapkan oleh penipu guys terhadap korbannya. Optimisme yang gak masuk akal tuh kayak gimana sih contohnya? Nah gini guys, dalam dunia ekonomi itu ada yang namanya untung rugi ya. Nggak semuanya untung kok, pasti ada ruginya dan ada resikonya guys. Jadi kalau seorang penipu guys ya, atau kalian deh ditawarkan sebuah bisnis oleh seseorang guys, tapi nggak menjelaskan tentang keuntungannya guys, nggak menjelaskan tentang kerugiannya guys, jadi untung-untungnya terus yang diceritain guys, ini kalian wajib curiga guys. Jangan-jangan ada unsur penipuan dalam hal ini guys ya, karena yang namanya bisnis pak, dia ada untung, ada rugi, ada resikonya guys. Dalam dunia investasi mungkin yang masih bisa dijamin keuntungannya atau kerugiannya kecil ya guys ya, resikonya kecil, mungkin obligasi negara guys. Kalau obligasi negara ini kan milik negara guys ya, milik pemerintah guys, yang dimana duit lo kalau lo masukkan ke dalam obligasi negara atau surat berharga negara atau obligasi retail Indonesia, ini dijamin guys, kok duit lo itu bakal dipakai oleh negara untuk pembangunan guys. Terus juga ada deposito bank itu juga dijamin guys, maksimal 2M guys. Kalau lo lebih dari 2M, misalnya 2,5M, ya yang dijamin cuma yang 2M doang.
yang 500 jutanya itu nggak dijamin. Nah itu kalau dari teorinya Dan Ariely. Kemudian ada sebuah teori juga guys dari David Maurer. David Maurer atau David Maurer lah gitu tulisannya guys ya. Nah David Maurer ini guys punya sebuah karya judulnya The Story of Confident Man. Nah David Maurer ini guys menceritakan beberapa tahap penipuan guys. Yang pertama ada put on, yang kedua ada play, yang ketiga ada rob, yang keempat ada send. Nah tahap pertama tahap put on guys. Nah tahap put on ini tahap dimana si penipu menunjukkan kepribadian palsu guys, atau karakter palsu guys. Dalam dunia ekonomi guys, biasanya para penipu itu menunjukkan diri sebagai layaknya pengusaha sukses atau investor sukses guys. Ya, dalam putusan pengadilan ini guys diceritakan si pelaku atau si terdakwa pun menunjukkan jati diri guys, layaknya seorang pengusaha kontraktor sukses guys kepada si Trio Octavia. Ya, biasanya guys ya, seorang pelaku penipuan dalam dunia ekonomi guys itu akan menunjukkan kalau gue nih pengusaha sukses, gue udah sukses dari investasi gue, dari bisnis gue. Dan biasanya guys mereka akan menunjukkan barang-barang mewah guys, gadget misalnya yang mewah, iPhone lah misalnya kan, kendaraan-kendaraan mewah. Tujuannya supaya mendukung kepribadiannya itu guys ya. Itu tahap pertama, tahap put on guys. Tahap kedua ada tahap play. Tahap play ini guys, tahap dimana si penipu mengembangkan hubungan pribadi supaya jalinan komunikasi dari jalinan pertemanan dengan si korban itu erat guys. Dalam putusan pengadilan negeri ini guys ya, si penipu pun udah ketemu berkali-kali guys terhadap Trio Octavia. Di rumahnya Dini Meli ketemu, di kliniknya Trio Octavia ketemu, terus ketemu di Senayan juga, komunikasi lewat jalinan telepon juga gitu loh. Hubungan pribadi terjalin erat di sini guys, dan banyak kok kasus-kasus penipuan di sana yang dimana penipu tuh mengembangkan hubungan pribadi dengan si korbannya guys. Nah setelah tahap play ini terjadi, masuk ke tahap ketiga, tahap rob. Rob ini tahap mengikat atau menjerat guys, tulisannya rope guys ya. Nah ini tahap penipuan semakin kompleks guys. Biasanya penipu menyajikan investasi dengan keuntungan yang besar guys, sesuai dengan cerita yang dijelaskan di putusan pengadilan negeri ini guys ya. Itu si terdakwa menjanjikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang masa depan yang lebih baik terhadap Trio Octavia guys ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang guys, nggak ada kegiatan ekonomi yang nggak ada ruginya guys, yang nggak ada risikonya, pasti semua ada ruginya guys ya. Jadi dalam proses ini guys itu menyajikan investasi, menyajikan bisnis yang sukses yang nggak ada rugi-ruginya sama sekali guys, itu wajib dicurigain guys ya. Nah setelah tahap rob ini, tahap mengikat ini selesai guys, masuk ke tahap send guys, yaitu tahap terakhir. Nah di tahap terakhir ini ya, itu biasanya penipu memanfaatkan kepercayaan yang udah terjalin antara si penipu dengan si korbannya guys. Nah penipu akan mengarahkan korbannya untuk melakukan sesuatu guys, seperti transfer duit, seperti menyerahkan barang-barang tertentu misalnya, seperti menyerahkan informasi pribadi misalnya. Nah sesuai dengan cerita yang dijelaskan oleh putusan pengadilan negeri ini guys ya, itu si penipu mengarahkan Trio Octavia untuk mentransfer sejumlah uang guys. Akhirnya benar, si Trio Octavia mentransfer sejumlah uang, bahkan si Trio Octavia menyerahkan kartu kreditnya guys terhadap penipu. Satu hal yang bikin gua nggak masuk akal guys ya, kalau kita dengan pacar kita aja guys ya, itu kan kita nggak boleh guys menyerahkan kartu kredit kita atau kartu ATM kita terhadap pacar kita, meskipun kita udah tunangan guys ya, tinggal 2 minggu lagi nikah misalnya, atau seminggu lagi nikah misalnya, ya udah nggak boleh tuh kartu kredit kita dipegang oleh pacar kita, oleh pasangan kita. Tapi kan ini masalahnya statusnya cuma teman bisnis gitu loh. Dan malah si terdakwa ini guys ya, itu pakai kartu kreditnya Trio Octavia untuk beli iPad. Kalau emang dia orang kaya, pengusaha sukses, ya udah harusnya kan beli iPad pakai duit sendiri gitu guys. Kenapa pakai kartu kredit teman bisnisnya gitu loh. Buat gue ini aneh guys ya, Trio Octavia tuh terlalu percaya, gampang dikibulin kayaknya guys ya. Karena sebuah perusahaan guys ya, itu kalau emang dia bener, ya harus ada surat izin mendirikan usaha dong guys, harus ada surat izin mendirikan perusahaan, harus ada surat dari notaris juga, minimal ada keterangan deh nomor registrasi dari Kemenkumham ya, ada NPWP juga. Teman kan dalam putusan ini guys itu nggak ditunjukkan guys ya, apakah si pelaku menunjukkan itu semua. Kenyataannya pun enggak. Bahkan si Trio Octavia cuman melihat sebuah surat order barang dari PT BMC guys. Di dalam surat order itu guys menjelaskan kalau PT BMC order barang di bidang besi baja guys ya.
nggak menjelaskan gitu loh, apakah itu dokumen atau order barang yang dilakukan oleh perusahaannya si terdakwa atau bukan guys. Cuman intinya si Tri Octavia ini kelewatan, gampang banget percaya gitu loh, terlalu gampang percaya gitu loh. Ya memang sih yang namanya penipu emang selalu hebat gitu loh dalam melancarkan aksinya. Cuman intinya gitu guys ya, kalian harus selalu waspada guys ya. Dalam hal ini intinya guys, semua kegiatan ekonomi, entah itu investasi ataupun jual beli, itu ada ruginya guys, ada resikonya guys. Kecuali yang tadi gue bilang ya, obligasi negara sama deposito bank, itu resikonya kecil guys ya, karena memang dijamin guys. Nah, sedikit lagi guys ya, ada sebuah kasus ya tahun 2021 itu Alimama guys. Alimama itu kan sebuah bisnis anak usaha dari Alibaba. Cuman 2021 ada sebuah Alimama palsu guys, yang dimana itu investasi, tapi orangnya kalau mau dapat keuntungan harus belanja fiktif guys. Nah, si leader-leadernya ini guys, atau orang-orang marketingnya ini guys, itu menunjukkan diri sebagai orang yang udah sukses dalam bisnis tersebut guys. Hingga akhirnya banyak orang yang ketipu saat orang itu semua deposit ke websitenya Alimama palsu ini. Alimama palsu ini website yang nggak bisa dibuka ya guys ya. Orang banyak yang ketipu guys. Yaitu sesuai dengan apa yang gue ceritain dari tadi guys ya, dari teorinya Dan Ariely dan teorinya David Maurer guys ya. Kalau seorang penipu biasanya menunjukkan jati diri layaknya orang sukses guys, supaya si korbannya percaya gitu loh kalau dia udah sukses dalam bisnis tersebut. Nah, gue harap banyak yang bisa kalian ambil dari apa yang gue ceritain barusan. Intinya kalian harus hati-hati dalam semua kegiatan ekonomi. Thank you udah tetap nonton video gue, tetap di channel gue Catatan Singkat.